Oke, ini ya Bu resepnya. Jangan lupa ditebus. Makasih dok. Iya nanti saya tebus. Permisi dok, boleh cerita dikit nggak? Boleh? Tapi dokter jangan marah ya. Ya, kan saya belum tahu Bu ceritanya apa. Kenapa sih? Iya juga. Ini loh dok, kemarin tuh kan saya ngobrol sama ibu-ibu pada ngumpul tuh. Nah mereka tuh bicarain dokter loh. Iya dok, mereka malah bersaut-sautan. Awalnya mah saya diem, nggak bersuara, nggak ikut-ikut. Tapi akhirnya ikutan juga. Tapi lebih kayak netralin gitu loh dok. Oh, emang fitnahnya apa ya Bu? Tapi dokter janji ya jangan marah sama saya. Saya cuma nyampein doang. Di situ ada Bu Claudia, ada Bu Esmeralda, alprazolam, gentamisin, amoxicillin. Iya. Mereka bilang apa Bu tentang saya Bu? Jadi mereka tuh ngefitnah dokter gitu loh. Kan saya tuh nggak terima. Saya ngerasa kayak kenal banget sama dokter. Makanya saya bisa jelasin. Saya akhirnya angkat suara untuk ngejelasin semuanya dokter. Ya Allah Bu, makasih. Ya iya dok. Ya masa iya mereka bilang dokter itu baik, cakep. Itu kan fitnah dok. Baik, cakep, itu kan fitnah dok. Itu kan fitnah dok. Saya sebagai pasien setia dokter tuh nggak terima gitu loh dokter digituin. Saya jelasin dokter tuh nggak kayak gitu. Saya bayangin dokter, saya dengar dengan telinga saya sendiri dokter dibilangin kayak gitu. Gimana perasaannya dok? Saya udah bela-belain dokter tuh nggak kayak gitu. Ramah Bakat. Ramah Bakat merupakan sebuah media berbagi kisah, wawasan, dan inspirasi mengenai bakat, kekuatan, dan talent mapping. Saatnya bergandengan tangan untuk mengawal gerakan Indonesia Sadar Bakat. Salam 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Ramah Bakat di rumah? Apakah kabarnya baik atau baik sekali hari ini? Semoga apapun itu tetap semangat. Ya, seperti yang kita lihat dalam video barusan ya, kadang kita itu berupaya untuk berbuat baik pada orang, bermanfaat pada orang, tapi ya itu tadi, realita dalam kehidupan kita banyak digosipin lah, kadang dipuji juga berlebihan, atau mungkin malah diomongin yang tidak-tidak, tapi itu tadi memang sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan atau kita masukkan ke dalam hati. Karena memang tujuan kita dalam dunia ini adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, seperti yang ada di dalam video tadi ya, kita kedatangan seorang tamu luar biasa gitu ya, bintang film nih dari parodi barusan. Beliau adalah seorang Contoh ya, kan filmnya cuma satu. Contoh orang yang kalau ngomong berlebihan. Ini contoh. Contohnya. Ya, kayaknya yang bisa dijadikan temannya si penggosip tadi. Jangan ya. Jangan. Jangan dong ini. Bintang tamu kita nih adalah seorang dokter gitu. Kemudian seorang IRK, beliau adalah ibu dari 3 orang anak. Wah, kok IRK nih? Kemudian panggilan sayang beliau adalah adalah Kak Doksan, kakak dokter. Bagaimana ini panggilannya bisa jadi Kak? Bingung ya?
Silakan Dok. memperkenalkan ya. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Waktu dan tempat Oke. kami persilahkan. Iya, makasih sudah diundang di rumah ini. Bagus banget rumahnya ya. Luar biasa ya, Terima rumah kasih. bakat. Mm-mm. Kenalin, saya sering itu panggilan dari adik-adik ya, adik-adik mahasiswa atau pelajar yang sering berinteraksi dengan saya, manggilnya Kak, tapi karena dokter ya Dok gitu ya. Jadi Kak, Dok, San itu eh, diambil dari nama saya, Sania sebenarnya. Mungkin ada yang mengartikan San bahasa Korea atau apa ya, sayang atau apa ya artinya ya Mbak ya. Ya juga Gitu. sih, ya. Bisa mungkin Gitu. dikira bahasa Jepang mungkin ya. Oh iya ya, pokoknya ada yang artinya tuh sayang gitu loh. Pokoknya itulah. Jadi dan saya tuh senang-senang aja dipanggil gitu ya. Kalau di kantor juga kadang kalau ibu-ibu manggil saya ada yang Dek Dok gitu ya. Terserah aja sih. Ada yang Mbak Dok. Itu kan kayak rada-rada gimana gitu ya kalau untuk orang Jawa ya Mbak Dok gitu ya. Ya sebenarnya saya siapa aja sih. Yang penting saya tahu mereka mencintai saya itu sudah cukup bagi saya. Oh, Oh, Masya Allah, memang penuh cinta ya. Jadi memang harus yang betul tadi malah Ibu gentamisin, amoxicillin, tadi itu yang betul ya. Iya tuh. Yang IRK tadi gitu, ya kalau kita Betul. IRT udah pada tahu ya, ibu rumah tangga. Kalau saya IRK, ibu rumah kantor. Jadi Wah, hari ini sekarang lagi di kantor nih gitu ya, besok di rumah, besok lagi di kantor. Ya alhamdulillah bisa kerjanya nggak full time gitu, bisa diatur. baik. Ini selain ya dokter, ibu dari 3 orang anak, ini juga beliau adalah praktisi talent mapping nih yang domisilinya di Surabaya ya, Kak Dok. Betul. Betul. Nah, boleh tahu tidak bagaimana sih awal mula mengenal talent mapping? Kenapa kok ketemu nih dan terpikat oleh talent mapping? Iya. Jadi sebenarnya ketemunya itu nggak sengaja ya. Justru ketemunya itu dari seminar-seminarnya Ustadz Hari Santoso, almarhum ya, yang terkenal dengan Fitrah Based Education-nya itu. Jadi waktu sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu kalau nggak salah bahkan, dan di seminar-seminarnya beliau, saya sering ikut workshop-workshopnya beliau, itu beliau sering kali bilang talent mapping, Abah Rama gitu kan. Yang mana sih Abah Rama itu gitu ya, kok sering dibilang. Terus ikut workshopnya Bu Diana Syarifah yang pakar magang anak, itu juga ternyata beliau pakai alat talent mapping itu untuk memetakan bakat, menemukan kekuatan anak-anak didiknya. Ini keren banget ini talent mapping. Bahkan termasuk saya pernah ikut workshop Angel Management dan Diah itu loh, Pak Dendi dan Budia, pasangan suami istri yang bawain Angel Management. Nah, itu juga kok ending-endingnya juga ada talent mappingnya gitu untuk mengetahui waktu itu tentang pasangan suami istri, karena waktu itu saya sama suami saya ikut workshop itu, dan ternyata penting loh mengenali ada banyak pertikaian-pertikaian di rumah tangga itu hanya karena dipicu awalnya gara-gara ketidakfahaman antara satu dengan yang lainnya gitu, dan itu kejawab dengan talent mapping. Makin penasaran lah ya. Terus ada senior bilang udah ikut aja gitu, dan memang saya suka sih dengan dunia mengamati perilaku manusia gitu. Ya udahlah akhirnya ikut talent map workshop basicnya dulu sih waktu itu. Ikut Tahun basic berapa? Januari 2020, awal COVID pokoknya. Oh COVID waktu iya. itu belum ada, jadi waktu itu masih offline di Surabaya. Terus akhirnya kepencut, itu baru basic ya, baru basic aja rasanya udah pengen cerita aja ke orang di kantor, di ibu arisan, di teman-teman pengajian, itu saya ceritain, adik-adik mentoring itu saya ceritain gitu ya. Jadi ini baru basic aja saya udah kayak gini gitu. Jadi kerasa sekali manfaatnya, apalagi untuk menakar diri, menakar suami, kemudian mengenali anak itu juga kepake gitu. Dan akhirnya Agustus di tahun yang sama juga itu akhirnya ngambil yang dynamic ya. Nah karena udah COVID, jadi akhirnya ikutlah yang di Kang Firman Online ya. gitu. Iya, online. Masya Allah, jadi benar-benar bahagia gitu ya, berminat-minat belajar talent mapping bukan karena paksaan ya.
Iya, berasa Nah, kayak didaftarkan orang tua gitu ya, ikut les orang tua. Ya ini senang ya, rezeki ya kalau saya melihatnya, Allah yang ngasih rezeki saya betul. dituntun ketemu ini. Nah, pernah tidak merasa ada suatu masalah yang dari dulu tuh nggak ketemu-ketemu gitu jawabannya, tapi setelah belajar talent mapping mulai perlahan menemukan jawabannya gitu. Ada nggak, Dok? Ada sih. Jadi salah satunya banyak ya, tapi salah satunya tuh ini. Ya beberapa memang terjawab ketika sholat tahajud gitu ya, Masya Allah permasalahan gitu. dunia. Iya. Tapi ada eh, ini salah satunya tuh kan profesi saya itu dokter ya, orang kenal saya itu dokter. Tapi kalau teman-teman nanti lihat ya di Instagram saya, di YouTube saya, atau bahkan kalau di poster-poster saya ngisi webinar itu justru bukan tentang medis loh saya itu sharingnya. Ya tentang kehidupan, tentang bahkan tentang agama juga gitu ya, lebih seringnya Iya, betul. diskusi-diskusi keislaman gitu kan. Dan ketika saya diminta untuk ngisi itu tuh berbinar banget. Bahkan ketika saya pusing ya, saya punya sakit mah, saya punya sakit pusing, punya sakit sinusitis gitu. Dan itu ketika saya ngisi, Mbak, percaya atau enggak, itu tiba-tiba nggak kerasa gitu. Dan begitu saya bilang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Itu langsung, aduh kok pusing ya. Yang tadinya Maaf. ngerasa pusing itu kumat lagi gitu. Jadi saya ngerasa ya energizer banget ya ketika saya bisa sharing itu. Dan ketika ada panitia yang meminta saya suatu saat, minta saya ngisi masalah medis, itu kok saya rasanya kayak aduh yang stres, yang aduh kayak nggak nyaman gitu. Aneh itu ya, ini saya dokter tapi kok disuruh ngisi medis kok ngerasa nggak nyaman aja. Atau ketika ada pasien gitu, saya juga udah ngerasa kayak aduh kalau ada pasien tuh nggak terlalu benar-benar antusias ya. Saya sampai harus menemukan ini apa yang membuat ini terjadi gitu. Ada ternyata kejadian-kejadian ketika saya menghandle pasien itu yang itu ternyata bisa sampai lama ngobrolnya. Itu tuh Hmm. saya pernah punya kisah pasien saya itu mencurhatkan, ini seorang bapak-bapak mencurhatkan anaknya yang mau bunuh diri di kosan. Ya Allah. Itu sebenarnya ya kan awalnya datang karena hipertensi gitu kan. Itu kan standar banget ya seorang dokter handle pasien hipertensi. Tapi ketika beliau itu biasa saja, energi saja. Ketika beliau udah mulai saya kulit, ini kenapa hipertensinya, kenapa pusingnya gitu. Itu keluarlah cerita-cerita yang luar biasa itu, dan itu bisa hampir 1 jam ngobrol kayak gitu. Dan Hmm. apa ya, keluar semua energinya, maksudnya kenapa bisa begini jadi. Dan pasiennya juga enjoy aja, padahal sebelumnya juga nggak pernah curhat juga gitu, tapi ini kayak ada sesuatu gitu ya. Itu terjawab akhirnya di talent mapping, kenapa bisa begitu tuh, dinamikanya tuh kejawab gitu Mbak Nita. Oh, begitu. Boleh dibocorkan tuh nama bakatnya apa? Mungkin bisa menjadi informasi bagi teman-teman pendengar. Oke. Nama bakat itu mungkin sebagian masyarakat mungkin notice ya, ngerti misalnya kok communication gitu, oh bisa ngerti artinya apa gitu. Ada bakat-bakat tertentu itu yang mungkin masyarakat agak awam. Salah satunya itu WOO, winning other over. Jadi mudah untuk menyapa orang baru. Jadi saya tuh sama pasien baru, meskipun saya belum pernah ngobrol sama pasien itu sekalipun, ketika saya curiga sesuatu, saya bahkan bisa bertanya langsung, mohon maaf, pernah melakukan hubungan suami istri nggak sama pacarnya gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sensitif kan Mbak Nit, ya Iya, kan? betul, betul. Dan yang saya heranin itu pasien bisa tuh jawab, kan biasanya kan langsung yang bingung, yang nggak mau jawab, saya nggak mau jawab pertanyaan itu kan hak dia juga gitu kan. Tapi kalau dia bisa cerita, iya dok, mohon maaf ya dok, jangan kasih tahu siapa-siapa, ya pastinya enggak lah ya. Jadi ya itu saya ngerasa kok, ya ini kekuatan saya WOO. Terus kekuatan yang dari bakat itu ada namanya relator sih Mbak, kalau saya pahami ya. Relator itu bisa hubungan itu sampai deep banget gitu, bukan hanya sekedar Iya. kenal, tapi bisa sampai dalam banget gitu. Itu salah satu yang saya rasakan. Bakat empati itu juga. Jadi Iya. bahkan kadang pasien tuh belum cerita tuh saya ngerasa kayak ada yang kayaknya ada sesuatu yang nggak beres deh ini. Makanya udah ketika saya merasakan gitu ya. tanya, kadang saya tanya gitu pasiennya udah nangis gitu kan. Dan karena saya juga punya bakat itu tuh, saya sering kali harus yang nahan kan. Karena ya ikut terharu juga gitu. Pasien suka bisa ngerasain apa yang dirasain pasien gitu Mbak. Iya, itu kan apa ya, jadi setelah mengenal talent mapping itu merasakan perubahan dalam diri gitu kan, jadi lebih menyayangi diri, lebih ingin mengoptimalkan potensi atau kekuatan diri. Nah kemudian setelah beberapa lama,
ingin tidak melakukan apa ya, kayak sesuatu gitu yang berhubungan dengan talent mapping yang manfaatnya bisa dirasakan untuk orang banyak gitu. Dan fokusnya ini kepingin ke mana, Kak Oh, Dok? oke. Iya, itu dorongan bakat developer, Mbak. Kan Hmm. ada istilah developer ya, bakat itu ya. Ya, itu aku tinggi juga. Itu yang menyebabkan kenapa waktu aku ini lagi dalam sesi workshop nih ya, itu dapat hal baru, dapat insight baru, itu workshop belum selesai, saya udah mikir, besok mau sharing di mana ya? Besok aku posting di Instagram, di Facebook, udah kayak gitu. Karena Oh, jadi pengennya tuh kepingin mengembangkan orang lain gitu ya? pengen orang lain itu juga ngerasain apa yang aku rasain, pengen mereka tuh juga mengerti seperti apa yang aku mengerti gitu. Masya Karena aku Allah. bahagia dengan itu dan aku pengen orang lain tuh juga bahagia dengan itu gitu. Tapi kan ada bakat komen, jadi bahas bakat ya. Kadang tiap orang kan nggak selalu sama kita kan Mbak Nita ya. Cuma karena Betul, ada betul. dorongan bakat komen kayak aku pengen itu ya bakat yang pengen memajukan orang lain dan kadang agak makso sih akhirnya gitu. Tapi akhirnya belajar dari komunitas talent mapping juga saya akhirnya belajar ya ternyata bakat itu ada bakat kuat itu juga bisa melukai, bisa punya potensi untuk melukai Betul. kita kan kalau kita punya Betul, alat yang betul. tajam kalau nggak pintar makainya itu juga bisa melukai diri maupun orang lain. Itu yang saya terus belajar ya untuk menakar diri. Iya, pedang bermata dua ya istilahnya. Iya Mbak Nita. Betul-betul sekali. Memang dalam talent mapping ini kita tidak hanya diajari untuk mengenali, tetapi juga menyiasati. Baik itu bakat kuat maupun bakat lemah. Kan waktu pertama kali lihat tes talent mapping itu, kebiasaan ya, kebiasaan dalam sehari-hari yang dilihat, Iya. itu kalau saya, itu bakat lemah dulu, nomor 3, 4 dulu, bukan nomor 1 dulu. Lagi ya. Iya, Kayak sebelum kita kenal terima ya. rapor tuh kan Mbak. Terima rapor kan. Yang kurang apa Bu? Gitu kan. Iya, Yang betul rapotnya yang kan? jelek yang mana Bu? Iya. Benar kalau di talent mapping ketika sesi feedback itu malah dibahas yang kelemahan itu cuma 1 kalimat. Padahal jelasin yang di urutan bakat itu bisa sampai hampir setengah jam. Saya itu hanya melongo gitu loh. Itu ya yang menyebabkan talent mapping ini mungkin membuat kita dan Mbak Sania sendiri itu Iya, iya. merasa apa ya, wah ini apalagi yang punya developer kuat, wah ini penting nih untuk dibagikan nih gitu ya. Nah, itu makanya perannya sih kalau yang sudah dijalanin bahkan tanpa saya merencanakan ya. Bakat futuristik saya rendah. Jadi makanya saya kadang nggak kepikir ini nanti saya 10 tahun ke depan gimana, 5 tahun ke depan plannya apa, itu bagi saya agak susah. Nah, ini kejawab sama talent mapping. Dulu tuh saya merasa kayak, aduh ini saya dokter macam apa ya, kok nggak visioner banget gitu. Tuh merasa kayak gimana sih gitu. Atau kalau misalnya dalam sesi-sesi pelatihan motivasi kan suka disuruh bikin apa ya inilah bagaimana ke depan kayak gitu kan 50 tahun perencanaan gitu. lagi Anda apa jadi apa, Gitu dan diundur lagi 25, aduh kalau 10. udah bagian kayak gini tuh langsung kayak susah nih bisa sih tapi harus dengan segenap tenaga harus Tenaga. konsul sana sini gitu dan itu terjawab dengan talent mapping karena memang bakat saya rendah di situ jadi ya wajar sih saya kadang kalau untuk berpikir panjang agak susah dan tapi sama Allah ya apa sih yang enggak ya sama Allah kalau kita kembali ke Allah itu salah satu yang saya pelajari juga jadi banyak-banyak minta tolong di guide sama Allah ini kan cuma alat ya Betul. kadang kita tuh makainya kadang mungkin kurang tepat siapa yang bisa bisikin kita gitu kan karena coach kita gitu ya santri talent mapping yang senior juga kan nggak membersamai kita terus Betul. Abah Rama juga ketemunya waktu pas workshop doang gitu ya atau mungkin di grup ada sih tapi kan juga nggak selamanya bisa berinteraksi ya minta tolongnya tetap ke Allah gitu dan sama Allah tuh dikasih pertolongan di guide dengan banyaknya panitia-panitia yang minta saya untuk jadi pembicara dan akhirnya saya menemukan bahwa bisa jadi peran saya itu di bagian motivator sih Mbak kalau orang-orang saya baru kaget aja sih waktu ada flyer yang nulisin motivator nasional. Terus saya kayak, aduh ini lebay banget sih gitu. Tapi ternyata hasil dari asesmen saya keluar sih kata-kata motivator itu. Oh, confirm berarti. Confirm ya. Gitu. Iya. Itu sudah berlalu sih. Yang untuk ke depan sih pengennya kayak ada kelas-kelas gitu sih Mbak yang lebih intensif, yang nggak hanya sekali ketemu terus selesai gitu ya, tapi juga ada jalinan yang ya karena ada bakat relator tadi ya nggak selesai sampai di situ. Betul. Nah ini fokus misalkan usianya nih gitu ya untuk yang audiens yang ingin bukan audiens ya mungkin kebermanfaatan Kak Sania kan udah dipanggil Kak nih Kak Dok lebih muda ini ya sebenarnya usia berapa sih yang suka dibimbing gitu yang membuat
Kak Dokter ini merasa, wah ini kepingin tak bimbing nih, kepingin tak motivasi, itu kelompok usia berapa? Kalau saya kan masih ibu atau Mm-mm. calon ibu kan. Kalau Kak Dokter Oh, oke. ini, kalau Kak Dokter gimana sukanya? Kalau aku dari dulu memang sudah seringnya berinteraksi dengan adik-adik pelajar SMP, SMA, sama mahasiswa sih. Apalagi Hmm, ini sekarang anak pertamaku kan sudah SMP, nggak kelihatan ya Mbak Masya ya? Allah, awet Ya, muda jadi Kak Dokter. iya, banyak yang kira saya belum nikah malah. Oh, Oh enggak iya, ya. ya tapi memang Kak Dokter awet muda, apalagi suka bercanda ya, bikin parodi Mbak. Nggak Parodi, ya nyangka loh. parodi medis. Mm-mm. Ya, jadi ya itu ya antara apalagi anak saya sekarang udah yang usianya SMP, udah beranjak Remaja. semakin gede dan semakin ini lagi ya ada alasan untuk saya lebih ngerti banget dunia mereka, nyemplung dunia mereka karena ya anak saya butuh kan ada teman yang membersamainya itu sama biasanya anak-anak mahasiswa. Cuma ya namanya ini ya amanah dari Allah tuh kita kadang nggak bisa nolak apalagi punya bakat-bakat dorongan bakat tadi itu nggak tegaan nolak seringkali juga kadang diminta ngisi ibu-ibu arisan kayak gitu-gitu. Jadi Hmm, usia-usia kayak gitu, Pasutri baru nikah kayak gitu-gitu. Jadi ya hayu aja sih. ya nggak nolak tugas ya, Betul, nggak nolak betul. Ya saya tugas. mikirnya betul bisa jadi ini mungkin jadi jalan untuk meringankan nanti ke surga lah. Harapannya begitu. Amin, ya Allah, Allahumma amin. Baik yang mendoakan Kak Dokter. Nah, mimpi atau rencana Amin. walaupun bukan yang futuristik ya, pasti memilikilah keinginan ke depan sehubungan dengan talent mapping. Kayaknya apa ya, talent mapping ini kalau bagi Kak Dokter tuh saya lihat wah ini bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya, kemudian malah kepingin untuk apa ya, menyebarkan ke lebih banyak orang dan lebih kayak udah punya ini ya, project gitu ya. Nah, mimpi ke depannya ini gimana sehubungan dengan talent mapping? Kepinginnya gimana? Iya, jadi ini sudah saya alhamdulillah co-founder di sebuah komunitas bakat yang khusus untuk pelajar tadi itu namanya Hmm. Light Talent, ya, Light Indonesia. Ada kepanjangannya Mbak, keren tuh. Ini Oh, boleh, bikinnya boleh. sampai ini ya konsul-konsul. Light itu kan tulisannya LIGHT ya. Let us. Jadi mari kita inspire. Hmm. G-nya itu generation, T-nya by highlighting talents. Jadi Oh, ayo Masya kita Allah. menginspirasi generasi para pemuda ini dengan fokus highlighting itu fokus pada kekuatannya, pada bakat-bakat itu. Jadi ini udah tahun kedua kita jalan dan ada beberapa proyek yang seneng banget Mbak rasanya tuh ketika ada orang tua testimoni gitu kan, makasih ya ini bermanfaat banget dan ini kerasa sekali efeknya buat kehidupan anak saya, buat saya juga gitu. Jadi sampai ada orang tua dari coach kita, dari alumni kegiatan kita itu yang dia menawarkan diri, butuh nggak ada virtual coach saya bersedia gitu karena dia termasuk yang juga belajar tentang bakat dan dia membantu di proyek-proyek kita sampai kayak gitu loh emaknya nih anaknya juga sudah bersinar ya dengan caranya itu sih Masya dan Allah. pengen bisa ngembangin lebih besar lagi itu ya yang sudah dibangun. Karena di situ saya menemukan juga ya salah satu cara saya mensiasati kelemahan saya. Saya tuh activator Mbak. Saya punya kekuatan yang segera jalan, segera memulai, segera melangkah gitu. Dan mungkin banyak orang yang lemah di situ gitu ya, Ya, mager, saya juga. punya ide bagus, mager ya. Saya kekuatannya di situ, tapi kelemahan saya di fokus. Jadi pengen segera mulai, gampang bentuk sesuatu, bikin produk, memulai webinar gampang gitu ya. Tapi untuk menjaga sampai gayeng lama itu karena fokus saya rendah, nah itu yang problem bagi saya. Dan saya nemukan itu di komunitas. Saya ketemu sama orang-orang yang fokus. Nah itu yang narik saya, melengkapi rombeng saya di situ dan ngerasa jadi, aduh gini ya hidup enak banget ya kalau kita bisa Masya kolaborasi gitu Allah. Mbak. Oh, jadinya bisa karena kita apa ya kenal diri kita kuatnya di mana, lemahnya di mana. Ketika kita udah nerima semua itu enak aja. Udah hidup ini memang di Betul. situ berkolaborasi ya kolaborasi yang kuat di sini. Udah saya fokus di sini. Gitu ya lebih enak kayaknya tuh. Iya Mbak. Iya lumayan lah menurunkan dosis insecure. Ya kalau hilang Betul. mungkin nggak bisa ya kadang yang namanya manusia ya jiwa Betul. spirituality agak galau-galau gitu wajar lah. Tapi alhamdulillah bisa kerasa sekali ya kita nge-reduce-nya itu menurunkan Iya, Masya Allah itu. sekali gitu. Dan apa sih bedanya yang dulu gitu sebelum kenal talent mapping sama yang sekarang itu gimana?
Kalau dulu kan kalau udah kenal sama talent mapping lebih bahagia, lebih bisa ceritain ini ngarahin orang gini. Kalau dulu sebelum kenal talent mapping gimana Kak Dokter? Ya dulu itu ya banyak galau, dosis galaunya besar banget. Ngerasa kayak nggak pantas gitu ya, kok gini aja nggak bisa gitu. Ternyata kan memang ya ada takarannya, ada memang bukan bagian kita di situ, dan belajar juga untuk lebih bersyukur sih, bersyukur menerima diri, dan akhirnya sadar ya ternyata Allah itu ngasih fitur kehebatan kita tuh unik dan spesifik ya, limited edition gitu, cuma saya yang punya itu, kombinasinya cuma saya, yang lain nggak ada gitu ya. Mungkin kita nggak sempurna, tapi lihatlah bahwa masing-masing kita itu spesial. Itu yang saya belajar banget dari talent mapping. Makasih Abah, ya Allah. Saya ingat banget kata-katanya itu, uh, you are not special maybe. Kita memang mungkin nggak spesial, but you are kamu memang tidak sempurna, tapi kamu sangat spesial dan kamu limited edition. Itu yang bikin rasanya nyes banget gitu ya. Dan kata-kata ini juga yang saya suka, Mbak. Ketika kamu fokus pada kekuatan, maka kegelapan menjadi tidak bermakna. Ketika kita fokus pada cahaya, maka kegelapan menjadi tidak bermakna. Ya, itu juga nyes banget sih. Maka akhirnya kadang kalau misalnya ada insecure gitu, sekarang lebih cepat ininya pulihnya karena cukup punya bekalan untuk itu. Dan yang kerasa lagi juga ini ya, self acceptance itu dapat ya, terus confident, lebih percaya diri, dan diajari juga regulation ya, tahu kapan harus on, kapan harus off. Ini bakatku ini kuat sih, tapi ada saatnya aku nggak pakai dulu, kayak gitu-gitu sih Mbak. Itu yang terasa sekali perbedaannya, sampai akhirnya nanti lagi proses untuk mastery lah ya, terus untuk scale up terus belajar sampai mati. Masya Allah, senang sekali. Kalau misalkan apa ya, ada teman-teman misalkan mahasiswa gitu yang galau milih jurusan anak SMA mungkin galau, bisa nggak sih dokter aku ini masuk jadi kedokteran, atau lebih besok masuk kedokteran atau gizi ya, atau mungkin yang udah mau lulus saya tuh ngelamar kerja di mana ya dokter gitu, bisa konsultasi langsung ya ke Mbak Sania, boleh ya? Biasanya teman-teman itu langsung ya, kebanyakan yang nggak dikenal tuh ketemunya lewat Instagram ya, langsung japri gitu ya, langsung DM gitu di @diahsania, DYAH Sania, itu bisa di situ Mbak Nita. Iya, nanti insya Allah akan saya cantumkan di deskripsi ya. Ada pesan mungkin, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu, Kak Dokter? Apa ya, tadi udah banyak cerita itu, saya cuma ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Sang Pencipta ya, pencipta kita semua. Jangan lupa itu, karena apapun yang kita terima hari ini itu semua itu milik Allah. Jadi buat siapapun di sini yang masih galau dengan levelnya masing-masing ya, jangan pernah takut, karena kita punya Maha Pencipta yang luar biasa hebat. Minta banyak petunjuk sama Allah itu, maka terus minta petunjuk dan terus bergerak. Maka nanti Allah yang akan nge-guide kita, mengantarkan kita kepada jalan yang tepat, kepada yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang kita inginkan ya. Kadang yang kita inginkan itu kadang nggak sesuai gitu, karena ya kita nggak tahu sih apa yang terjadi ke depan. Tapi yang balik lagi ke Allah, talent mapping itu alat untuk memudahkan jalan kita ketemu tujuan kita. Gitu Mbak. Tapi sebelum berakhir nih, saya tuh masih penasaran dengan kegiatan yang kemarin itu, Light Indonesia itu. Bisa diceritain, itu sudah selesai ya proyeknya ya? Lagi baru jalan. Ibarat kereta tuh ini baru jalan berapa kilometer lah. Baru gitu. Kemarin waktu kita stadium general ya. Jadi emang itu perjalanan ya tidak sebentar ya, karena 2 bulan Mbak. Jadi kayak kita namanya kelas premium, itu salah satu produk unggulannya Light Talent. Iya betul. Dan pendampingan. Dulu batch 1 itu 3 bulan bahkan, tapi kita coba evaluasi, kemudian kan ada revisi, ada pembenahan di sana sini. Kita buat yang sejak batch 2 itu 2 bulan, karena mungkin 1 ke 3 bulan kayaknya terlalu lama, anak pelajar mungkin ada bosennya gitu. Jadi kita mampatkan jadi 2 bulan, dan itu
mereka nanti akan dikelompokkan dan ditemani oleh satu orang VCO per kelompoknya. VCO itu virtual coach, Mbak Nita. Jadi mereka akan diajak jalan-jalan untuk menemukan bakat mereka. Jadi tadi spoiler nama bakat-bakat tadi itu mereka nanti lulusan kelas premium udah paham itu udah gitu, dan bukan hanya sekedar bakat paham 34 itu, tapi mereka tahu mana yang menjadi kekuatannya mereka, mana yang menjadi kelemahannya, terus nanti bagaimana cara mensiasatinya, terus peran-peran apa yang bagus untuk mereka ambil setelah ini, Masya setelah 2 bulan lulus Allah. ini kan selesai kan, mungkin akan pisah gitu. Jadi mereka sampai nanti mendeklar habis ini saya mau apa. Nanti ada belanja ide, belanja pengalaman, kita temukan ada tour de talent, ketemu sama para pakar karena mereka juga butuh dapat wawasan ini profesi, beragam profesi seperti itu, dan terakhir ada wisuda. Gitu Mbak Nia. Masya Allah. Itu usia berapa nih? Saya boleh ikut? Mbak SMP Belum ya? Boleh. Mbak SMP bisa, Mbak. Mbak juga wajahnya imut juga sih. Oh iya, terima kasih. Usia Dulu berapa batch nih? 1, batch 2 tuh kita buka sejak SMP kelas 1 udah bisa. Tapi akhirnya kita evaluasi lagi di batch 3 ini kelas 3 SMP kita baru bisa terima. Karena memang ini ya ternyata cara berpikir, tingkat pengalaman kan pasti berbeda ya. Biasanya mungkin masih banyak yang kurang, dan ketika kita gali itu mereka masih agak bingung mau jawabnya karena mereka mungkin belum pernah terpapar dengan kondisi itu gitu. Jadi Betul. ya mulai batch 3 ini kita mulainya kelas 3 SMP dan maksimal SMA. Jadi Mbak Nita bisa ikut nggak? Boleh lah, nanti kalau udah buka kelas gitu untuk mama-mama muda. Aduh, masih udah muda. ada yang calling sih Mbak, ngelihat talent kan, itu para pekerja kantor, bapak-bapak waktu itu bilangnya, bisa nggak ya handle untuk para pekerja yang baru, jadi karyawan-karyawan baru tuh, rekrutmen baru di BUMN, kayak gitu, yang mereka tuh butuh gimana cara melejitkan mereka, waduh ini untuk pelajar, ya bikin dong sayapnya, loh kok jadi saya yang dituntut ya, gitu. Jadi itu kayak semacam mimpi juga sih, tadi kalau Mbak tanya mimpi, ya mungkin bisalah bikin sayap yang sifatnya untuk profesional worker, kayak gitu ya. Itu perusahaan ya. Kalau untuk ibu-ibu atau calon ibu juga penting sebenarnya karena betul, tapi itu wanita aja nanti. Saya ya. Amin ya, amin. Doa bersama. Orangnya lembut soalnya. Kalau saya kan orangnya des gitu kan. Ibu-ibu itu kan saya komennya lembut gitu. Saya komennya abu-abu. Nah, tuh kan orang ibu-ibu yang sepuh-sepuh kayak gitu tuh kayaknya cocok tuh sama. Kan jadi saya membahas Mbak Nita ya. Ini forumnya siapa sebenarnya? Mohon maaf ya. Baik, jangan lupa untuk ngikutin Instagramnya Mbak Dia Sania atau ke mana tadi Mbak? Light Talents Light ya? Talent. Light Talent boleh. lighttalents.id. Kayaknya boleh udah lengkapi di deskripsi nanti Mbak. Boleh. Ya. Itu Mbak, dari talent mapping juga saya akhirnya tahu ternyata emang saya bakatnya tuh perannya di ambasador. Jadi sebagai duta itu ternyata emang iya itu sama seller. Dulu waktu pas belum ikut talent mapping tuh ini bingung aja, masa sih saya penjual gitu kan. Ternyata emang gampang closing kalau sama orang. Kalau saya posting sesuatu di Instagram atau di status WhatsApp aja, posting apa gitu itu banyak yang Mbak mau dong linknya, Mbak itu belinya di mana ya kayak gitu. Ternyata emang oh iya ya, confirm lagi akhirnya. Iya, ada yang tersembunyi ya ketika kita assessment itu banyak hal-hal yang masa sih, tapi kalau misalkan kita coba atau mungkin kita ingat-ingat kembali masa lalu tuh ada benernya juga gitu ya. Benar. Termasuk yang parodis itu Mbak, yang tadi video di depan, itu kan sih banyak. Iya ya, dulu waktu SD, SMP, SD terutama saya tuh jadi sutradara grup kelas itu loh Mbak untuk ambil ujian nilai bahasa drama. Saya jadi sutradara, saya jadi pemeran utama gitu ya. Saya sampai di pramuka juga kayak gitu. Saya nampilin panggung-panggung komedi. Iya ya, terus waktu pas SMA kuliah karena nggak dapet panggung ya, terus nggak ada ininya juga ya, nggak pernah muncul, dan ini akhirnya keangkat lagi gitu. Iya ya, akhirnya jadilah produk-produk yang di Reels itu, mungkin kalau bikin teman-teman tertawa bahkan mungkin menangis itu bisa lihat Reelsnya. Menghibur sekali Reelsnya dan semua video-video yang dibuat oleh Kak Dokter ini, tapi tetap syarat makna gitu. Jadi silahkan aja yang kepingin tertawa tapi tetap
tidak hilang. Iya, tetap bisa menggali makna gitu. Tanpa harus kehilangan melihat sesuatu yang sia-sia, silahkan aja langsung ke YouTube boleh ya, dia Sania official ya. Oh, saya promosi. Saya juga pengen berbagi kalau misalkan itu ada yang bermanfaat gitu kan, saya merasa itu bermanfaat, saya juga pengen berbagi karena saya juga ada developer nomor berapa ya, 6 atau 5 gitu. Ada satu yang kita sama-sama kuat Mbak, nomor 1 Connectedness ya Mbak ya. Iya, makanya gampang banget kita itu ngambil hikmah, betul. Memaknai. Nggak semua orang punya kekuatan di situ. Iya, baik. Nah, sebelum kita tutup nih, saya ingin mengajak Kak Dokter untuk salam 4E nih, gitu ya. Salam 4E itu sesuatu yang kita enjoy seperti ini, gitu ya. Sesuatu yang kita enjoy. Kemudian kita lakukan terasa mudah, easy. Kemudian kalau diasah itu kelihatan banget excellent. Dan kita nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Mana sih kamera ini? Love. Jadi apa yang kita suka jadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, bisa ya Mbak? Nah, enjoy, easy. Excellent. Dan terima kasih banyak Kak Dokter Sania. Semoga bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan ya. Sama-sama Mbak, aku juga Mbak. Agak tahu nih bagi pribadi komen kayak aku. Komen itu saya tuh salut sama komen karena berani mengambil tanggung jawab dan berani mengatakan kejujuran walaupun itu sulit. Itu yang saya kayak saya lebih baik serahkan kepada orang lain gitu, karena empati saya nomor 7. Komen saya di bawah. Jadi nggak enakan gitu kalau misalkan menyampaikan berita yang kurang enak. Saya kayaknya kepingin ngobrolnya panjang nih, tapi kan harus kembali ke kantor ya. Iya. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di lain kesempatan, dan teman-teman di rumah ya, jangan lupa untuk menyaksikan atau mendengarkan Ramah Bakat episode selanjutnya, karena insya Allah akan ada praktisi talent mapping lagi, bocoran ya, ini tamu kita berikutnya adalah praktisi talent mapping lagi yang bagaimana ya kiprahnya gitu. Sampai jumpa di Ramah Bakat selanjutnya, semoga penasaran. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Keren Ramah Bakatnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Pamit.